Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Gede Barabima Saputra dengan NIM F221230069. Di sini saya akan mempresentasikan final Stupa 4 dari mata kuliah Stupa dari Universitas Sadolako Prodi S1 Arsitektur dengan kasus pembangunan yaitu museum dengan struktur atap membran. Yang pertama yang akan saya presentasikan adalah analisis pemilihan tapak. Analisis pemilihan tapak ini berdasarkan pedoman pengembangan kawasan cagar budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Yang pertama itu tapak harus memiliki area yang memadai untuk pengembangan museum dan aktivitas pendukungnya. Yang kedua, kondisi sarana lingkungan yang memenuhi syarat seperti air bersih, listrik, telepon, dan lain-lain. Yang ketiga, tapak sesuai dengan RT RW Kota Palu yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kelima, lokasi yang mudah dicapai dan tidak jauh dari pusat kota. Dan analisisnya itu ada dua alternatif. Yang pertama, alternatif pertama itu berada di lokasi Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Yang kedua itu berada di lokasi Jalan Rono, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Setelah melakukan output, ada 4 kriteria yang kita butuhkan. Yang pertama, tapak harus memiliki area yang memadai untuk pengembangan museum dan aktivitas pendukungnya. Alternatif pertama mendapatkan nilai 4, alternatif kedua mendapatkan nilai 3. Kondisi sarana lingkungan yang memenuhi syarat seperti air bersih, listrik, telepon, dan lain-lain. Alternatif pertama itu mendapatkan nilai 4, alternatif kedua mendapatkan juga nilai 4. Tapak sesuai dengan RT RW Kota Palu yang ditentukan oleh pemerintah daerah, alternatif pertama nilainya 4, alternatif 2 nilainya juga 4. Yang terakhir, lokasi yang mudah dicapai dan tidak jauh dari pusat kota. Alternatif pertama nilainya 4, alternatif 2 nilainya 3. Dan secara total, alternatif pertama mendapatkan 16 poin dan alternatif kedua mendapatkan 14 poin. Secara poin, maka alternatif yang dipilih adalah alternatif pertama, yaitu lokasi Jalan Diponegoro, Kelurahan Lere, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu. Kita langsung masuk ke data iklim. Yang pertama itu curah hujan sepanjang tahun ini Kota Palu. Bulan dengan curah hujan terbanyak di Kota Palu adalah bulan Juni dengan rata-rata curah hujan 123 mm. Bulan dengan curah hujan paling sedikit di Kota Palu adalah September dengan curah hujan rata-rata 56 mm. Rata-rata kecepatan angin per jam di Kota Palu mengalami variasi musiman kecil sepanjang tahun. Masa yang lebih berangin dalam setahun berlangsung selama 4,7 bulan. Nah, rata-rata kecepatan angin Kota Palu itu adalah 4,8 knot. Yang ketiga adalah data iklim dari suhu, yaitu suhu rata-rata di Kota Palu menurut buku Kota Palu dalam data adalah 28,1 Celcius dan maksimumnya 38,1 derajat Celcius, serta tingkat kelembapan rata-rata Kota Palu adalah 76,2% dan maksimum 100%. Untuk tapaknya sendiri, lokasi tapak pertama ini merupakan bekas shelter lere yang dibangun setelah bencana gempa tahun 2018, dan pada tahun 2022 shelter yang mulai dibongkar sehingga pada saat ini hanyalah sebuah lahan kosong. Di sini juga tertera kondisi tapak tahun 2019 sampai tahun 2024. Nah, kita langsung masuk ke identifikasi tapak. Di identifikasi tapak yang pertama adalah luasan tapak yang mencapai 2,05 hektar. Terus juga di bagian kedua kita langsung masuk ke bagian sirkulasi tapak, yang dimana sirkulasi tapak itu terdapat beberapa penjelasan yang sudah kami jelaskan di situ. Yang pertama ada bagian A. Di bagian A itu adalah Jalan Diponegoro, bagian B adalah Jalan Abdul Raki Gelar Dato Karama, di bagian C adalah Jalan Diponegoro Lorong 2, dan di bagian D itu adalah Jalan Selar. Yang adalah utilitas, yang dimana di bagian tapak ini ada 3 utilitas yang sangat memadai. Yang pertama ada garis warna biru, itu dilambangkan sebagai drainase, dan garis warna hijau dilambangkan sebagai area pejalan kaki, serta garis warna merah disebut sebagai gardu listrik. Terus juga kita langsung masuk ke kondisi dan posisi tapak yang berada di Jalan Diponegoro. Yang pertama identifikasi set skala makro, yang dimana di sana ada UIN Dato Karama Palu, terus juga Universitas Alkirat, Wisma Donggala, dan Museum Sulteng untuk jarak 3 km, serta Taman Nasional, Universitas Sadolako, Bandara Udara Sis Al Jufri di jarak 10 km. Yang kedua adalah bangunan cagar budaya yang berada di sekitar tapak adalah ada Makam Dato Karama, terus juga ada Rumah Sauraja, Museum Sulteng yang berada di daerah 3 km, serta Gedung Juang yang berada di daerah 10 km. Langsung kita masuk ke analisis tapak. Yang pertama,
untuk analisis penentukan lahan efektif atau LDB serta juga RTH. Yang pertama adalah perhitungan LDB. LDB itu sama dengan LT kali KDB, LDB sama dengan 21.000 meter persegi dikali 60%, yang dimana LDB-nya adalah 12.600 meter persegi, serta perhitungan RTH-nya atau ruang terbuka hijaunya, RTH LT kali KDH 21.000 meter persegi dikali 40% sama dengan RTH-nya 8.400 meter persegi. Terus juga langsung kita masuk ke analisis aksesibilitas. Yang pertama adalah sirkulasi kendaraan. Nah, sirkulasi kendaraan ini terdapat beberapa alternatif utama untuk akses menuju Tapak, yaitu Jalan Diponegoro, jalan primer, dan serta Jalan Lorong 2 Diponegoro adalah jalan sekunder. Yang kedua adalah sirkulasi pejalan kaki. Terdapat juga akses pejalan kaki atau trotoar di Jalan Diponegoro dan Jalan Abdul Raki Galuto Karama Palu, yang dimana pejalan kaki yang langsung dapat berhubungan dengan area Tapak, yaitu pejalan kaki di area Diponegoro. Terus juga berdasarkan hasil entrance atau akses menuju Tapak didapatkan sisi selatan Tapak atau di Jalan Diponegoro, dan exit atau keluar Tapak terdapat di sisi timur atau di Jalan Diponegoro Lorong 2. Capaian ini guna menghindari kemacetan dan juga memudahkan kendaraan dalam pejalan kaki. Terus juga kita masuk ke area penzoningan. Di sini ada input sudah tertera, ada beberapa area yang sudah dizoning, ada warna hijau, orange, biru, dan merah. Yang warna hijau adalah area umum, yang warna orange adalah semi private, yang warna biru adalah pre-service, yang warna merah adalah privat. Yang dimana pemilihan zoning berdasarkan intensitas kebisingan area sekitar Tapak serta sirkulasi jalan menuju area Tapak. Yang dimana melalui analisis ini yang dilakukan, area umum dengan lambang hijau berada di depan Tapak, area semi-private dengan lambang orange berada di daerah tengah Tapak, serta area service yang dilambangkan dengan warna biru, dan privat dengan lambang warna merah yang berada di daerah belakang Tapak yang rendah dari segi kebisingan dan berada di area sekitar Tapak. Kita lanjut ke analisis respon desain terhadap topografi, yang dimana pertama itu ada kondisi kontur pada Tapak, yang dimana berdasarkan pengamatan langsung dan juga lewat internet, data yang didapatkan berupa yang pertama, kontur pada site ini cenderung melandai ke arah tengah Tapak. Yang kedua, naik 1 meter di jarak hampir 200 meter. Yang dimana keterangannya sudah tertera, yang warna kuning adalah garis potongan kontur, yang warna hitam adalah batasan Tapak. Terus juga metode cut and fill yang digunakan berdasarkan hasil analisis respon desain terhadap topografi pada Tapak dengan menerapkan metode cut and fill yang merupakan suatu metode dengan cara memotong tanah dan menambah tanah. Langsung kita lanjut ke analisis respon desain terhadap kebisingan. Yang pertama itu sudah tertera bahwa kebisingannya itu dilambangkan dengan warna merah tinggi, warna orange sedang, dan warna biru rendah. Sumber kebisingan yaitu di Jalan Diponegoro dengan banyaknya kendaraan melewati Tapak. Sumber kebisingan ini masuk dalam kategori kebisingan yang tinggi. Sebelah kiri dan kanan bagian Tapak yaitu bersebelahan dengan warung makan, dan sebelah kanan terdapat lorong kecil dan berupa beberapa rumah warga juga, yang dimana kebisingan di area ini masuk dalam kebisingan yang rendah. Di bagian ketiga itu ada di bagian belakang terdapat juga jalanan kecil yang sering dilewati kendaraan karena jalan ini adalah alternatif untuk memotong jalan, yang dimana tingkat kebisingannya itu sedang. Terus juga lorong dan rumah warga, tapi tingkat kebisingannya pada area ini masuk dalam tingkat kebisingan yang rendah. Kita langsung lanjut ke Saya langsung lanjut ke konsep mikro atau programming museum kontemporer. Yang pertama itu adalah latar belakang. Museum adalah sebuah institusi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pelestarian, dan pameran koleksi benda-benda budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Museum ini memiliki sejarah panjang mulai dari zaman kuno hingga saat ini, yang berfungsi sebagai tempat pelestarian, pameran pendidikan, terus juga konservasi benda-benda yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan ilmiah. Terus juga definisi museum yang sudah saya search adalah museum adalah sebuah institusi yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pelestarian, dan pameran koleksi benda-benda budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Serta fungsi museum adalah berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pelestarian, dan pameran koleksi benda-benda budaya, sejarah, dan ilmu pengetahuan dengan tujuan untuk melestarikan, mengembangkan budaya dan sejarah, serta juga mempromosikan kesadaran dan apresiasi terhadap budaya dan sejarah, serta menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan rekreasi bagi masyarakat. Terus juga regulasi. Yang pertama itu menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia tahun 2015 nomor 66 tentang museum adalah sebuah koleksi museum didefinisikan sebagai benda-benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan atau struktur cagar budaya, serta juga cagar budaya yang merupakan bukti material hasil budaya atau material alam yang lingkungannya mempunyai nilai penting bagi sejarah.
Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2004 tentang museum, yang dimana museum adalah lembaga tempat penyimpanan, perawatan, pengamanan, dan pemanfaatan benda-benda material hasil budaya manusia serta alam dan lingkungannya, guna menunjang upaya perlindungan dan pelestarian kekayaan budaya bangsa. Yang ketiga adalah Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2004 tentang museum, yang dimana gambar situasi bangunan museum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 huruf D harus memuat ruang pameran, ruang penyimpanan, koleksi, terus juga ruang perawatan dan ruang administrasi, yang dimana fasilitasnya itu ada 3: ruang pameran tetap, ruang pameran sementara, serta juga ruang workshop. Terus kita langsung masuk ke aktivitas pelaku dan kebutuhan ruang. Yang pertama itu adalah kepala museum, yang dimana aktivitas pelakunya itu datang dan parkir, kebutuhan ruangnya area parkir, terus juga dia bekerja ke ruangannya, terus juga kebutuhannya itu ruang kepala museum, terus juga meninjau laporan yang dimana kebutuhan ruangnya adalah ruang kepala museum, serta juga rapat internal dengan kebutuhan ruang-ruang rapat, terus juga bertemu mitra atau tamu yang kebutuhan ruangnya itu adalah lobi atau galeri pameran, terus juga mengawasi keseluruhan kegiatan museum. Kebutuhan ruangnya itu ada ruang kepala museum, terus juga sholat, ada musola, terus juga buang air kecil besar, ada toilet, terus juga mengakhiri tugas, yaitu di ruangannya kepala museum. Yang kedua tuh ada kurator, yang dimana aktivitas pelakunya itu datang dan parkir, mendaftar, terus juga mengikuti briefing kurator, mengelola koleksi, merancang pameran, mengkoordinasikan dengan tim, terus juga mengikuti pertemuan, sholat, dan buang air kecil, serta buang air besar. Kebutuhan ruangnya itu area parkir, ruang staf, ruang pameran, ruang rapat, terus juga musola, toilet, dan ruang staf. Security itu tugasnya adalah datang dan parkir, mendaftar absen kedatangan, terus juga mengikuti briefing, mengawasi area museum, mengawasi sistem keamanan, menanggapi insiden sholat, terus juga buang air besar dan kecil, dan mengakhiri tugas. Ini mana kebutuhan ruangnya itu area parkir, pos jaga, ruang pameran, ruang monitoring CCTV, ruang rapat, musola, toilet, dan pos jaga. Terus juga yang keempat adalah konservator, yang dimana aktivitas pelakunya itu datang dan parkir, mendaftar, terus juga perawatan koleksi, mencatat kondisi koleksi, terus juga menyusun laporan perawatan, sholat, buang air kecil besar, dan mengakhiri tugas. Yang dimana kebutuhan ruangnya itu area parkir, ruang konservator, galeri pameran tetap, terus juga galeri pameran sementara, ada ruang staff, terus juga musola, toilet pegawai, dan ruang konservator, terus juga ruang reparat, dan terus juga pelakunya ada reparator, yang dimana tugas itu datang dan parkir, mendaftar absen kehadiran, terus juga mengecek pameran, menyiapkan dan memasang koleksi, mengatur pencahayaan dan display, evaluasi tata pencahayaan, peletakan pameran, terus juga sholat, buang air besar, air kecil, mengakhiri tugas. Yang dimana kebutuhan ruangnya itu ada area parkir, ruang staf, galeri pameran tetap, galeri pameran sementara, dan ruang edukasi, terus juga musola, terus juga toilet. Terus yang kelima adalah teknisi, yang dimana tugas itu udah datang parkir, pengambilan peralatan dan bahan kerja, pemberikan dan perawatan sistem, terus juga perawatan dan pemerahan peralatan, pemeriksaan dan perawatan bangunan, terus juga ada pengujian dan kalibrasi peralatan, serta pengembalian peralatan bahan kerja, terus juga sholat, buang air besar dan kecil, dan mengakhiri tugas. Yang dimana kebutuhan ruangnya itu ada area parkir, ruang staf, MEP, galeri pameran, keseluruhan bangunan, terus juga ada musola, toilet, dan ruang staf. Yang keenam adalah pengunjung, yang dimana aktivitas pelakunya datang dan parkir, membeli tiket, menyimpan barang bawaan, mengunjungi pameran, mengikuti area atau workshop sholat, terus juga ada sholat, membuang air besar dan kecil, terus juga pulang dari area museum, yang dimana kebutuhan ruangnya itu ada area parkir, loket, area penyimpanan barang, terus juga ada loker, terus juga ada ruang pameran tetap, ruang pameran sementara, dan ruang edukasi. Terus juga ada musola dan toilet. Mikro besaran ruang. Yang pertama itu adalah lobby, standarnya 0,65 meter persegi per orang, kapasitasnya 200 orang, flow-nya 40%, luasan totalnya itu 182 meter persegi. Terus juga ada loket, standarnya itu 2 meter persegi per unit, kapasitasnya 4 unit, flow-nya 30%, luasannya 10,4 meter persegi. Ruang pameran tetap, standarnya 5, meter persegi per orang, kapasitasnya 180 orang, flow-nya 50%, luasan totalnya 1350 meter persegi. Yang keempat ada ruang pameran sementara, standarnya 3 meter persegi per orang, kapasitasnya 120, flow-nya 50%, luasan totalnya itu 540 meter persegi. Ruang edukasi, standar ruangnya itu adalah 2,25 meter persegi per orang, kapasitasnya 50 orang, flow-nya 30%, luasan totalnya 146,25 meter persegi. Terus juga ada loker, standarnya 3,2 meter persegi per unit, kapasitasnya 8 unit,
flow-nya 30%, luas totalnya 33,28 meter persegi. Ruang kepala museum itu standarnya 23 meter persegi per orang, kapasitasnya 2 orang, flow-nya 30%, luas totalnya 61,8 meter persegi. Ruang monitoring CCTV standarnya 3 meter 2 persegi, 3 meter persegi per unit, kapasitasnya 1 unit, flow-nya 30%, luasan totalnya 3,9 meter persegi. Yang kesembilan adalah ruang cleaning service, standarnya 2 meter persegi per orang, kapasitasnya 4 orang, flow-nya 30%, luasan totalnya 10,4 meter persegi. Ruang teknisi standarnya 5,5 meter persegi per orang, kapasitasnya 12 orang, flow-nya 30%, totalnya itu 85,8 meter persegi. Yang ke-11 adalah lavatory pria, yang mana toiletnya itu standarnya 1,7 meter persegi per orang, kapasitasnya 5 orang, flow-nya 30%, luas totalnya 11,5 meter persegi. Yang ke Berikutnya adalah urinoir, totalnya itu standarnya 0,7 meter persegi per orang, standarnya kapasitasnya 5 orang, flow-nya 30%, totalnya itu 6,65 meter persegi. Wastafel itu standarnya 1,3 meter persegi per orang, kapasitasnya 3 orang, flow-nya 30%, total luasannya 5,07 meter persegi. Lavatory wanita, toiletnya standarnya itu adalah 1,7 meter persegi per orang, kapasitasnya 5 orang, flow-nya 30%, dan luasan totalnya 11,05 meter persegi. Wastafel 1,3 meter persegi per orang, standarnya kapasitasnya 3 orang, flow-nya 30%, luasan totalnya 5,07 meter persegi. Terus juga ruang pegawai itu standarnya 5,5 meter persegi per orang, kapasitasnya 15 orang, flow-nya 30%, total luasannya itu adalah 107,25 meter persegi. Ada ruang rapat, total standar ruangnya adalah 2,43 meter persegi per orang, kapasitasnya 20 orang, flow-nya 30%, dan luasan totalnya 63,18 meter persegi. Pos jaga itu total standarnya adalah 4 meter persegi per orang, terus juga kapasitasnya 5 orang, flow-nya 30%, dan luasan totalnya 26 meter persegi. Dan setelah dijumlah keseluruhan dari besaran ruang gedung museum yang ada dari 15 ruangan, itu ada 2.659,15 meter persegi. Yang kedua adalah musola, yang dimana ada area sholat, standar ruangnya itu meter persegi, standar ruangnya adalah 1 meter persegi per orang, kapasitasnya 50 orang, flow-nya 30%, luas totalnya 333 meter persegi. Ada tempat wudhu, standarnya 0,8 meter persegi per orang, kapasitasnya 10 orang, flow-nya 30%, luas totalnya 10,8 meter persegi. Total toiletnya ada standar 1,7 meter persegi per orang, kapasitasnya 2 orang, flow-nya 30%, terus juga kapasitas totalnya itu adalah 4,42 meter persegi, dengan jumlah total dari area musola adalah 3.348,22 meter persegi. Terus juga ada area parkiran. Yang pertama ada truk barang, standarnya 24 meter persegi per unit, kapasitasnya 1 unit, flow-nya 100%, luasan totalnya itu 48 meter persegi. Bus ada standar dengan 24 meter persegi per unit, kapasitas 5, flow-nya 100%, luas totalnya 48 meter persegi. Mobil standarnya 12,5 meter persegi per unit, kapasitasnya 50 unit, flow-nya 100%. Luas totalnya 1.250 meter persegi. Motor totalnya itu standarnya ada 2 meter persegi per unit, kapasitasnya 120 unit, flow-nya 100%, luas totalnya 480 meter persegi. Serta jumlah total keseluruhan besaran ruang parkiran adalah 1.826 meter persegi. Kita langsung masuk ke konsep struktur. Yang pertama itu menggunakan pondasi tiang pacang. Pondasi tiang pacang dapat menahan beban besar dan memberikan kestabilan baik untuk struktur dan bentang lebar. Pondasi tiang pacang juga dapat mengurangi penurunan tanah yang tidak merata dan mencegah kerusakan pada struktur pondasi tiang pacang. Terus juga ada atap membran yang sudah ditentukan oleh dosen room, yang dimana atap membran dapat dirancang untuk menjadi ringan dan kuat sehingga mengurangi beban pada struktur. Terus juga ada kolom praktis yang saya gunakan, di mana kolom praktis dapat dirancang untuk mengurangi beban kolom dan meningkatkan kestabilan struktur. Terus juga kolom praktis dapat mendukung atap membran dan memberikan kestabilan yang baik. Terus juga langsung kita masuk ke bagian utilitas, yang dimana di konsep utilitas ini sudah ada sistem air kotor, sistem pengolahan sampah, sistem pencegahan kebakaran, sistem listrik, sistem air bersih, dan sistem keamanan yang menggunakan CCTV. Terus kita masuk ke konsep bentuk. Di sini yang pertama saya menggunakan tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga. Di mana tahap pertama saya menggabungkan antara area lingkaran, terus juga ada area yang berbentuk balok, yang dimana saya kombinasikan
Terus juga ada di tahap kedua itu saya area bulatnya saya buat menjadi area bulatan di tengahnya itu saya buat menghilang karena untuk sesuai dengan logo Infinity. Terus juga ada tahap ketiga, itu adalah tahap penggabungan dari tahap satu dan tahap 2 yang dimana penggabungan bentuk dari balok, dan tahap kedua yaitu bentuk Infinity yang membentuk logo Infinity sempurna, yaitu dengan simbol tidak keterbatasan sama seperti area museum yang memamerkan barang-barang dengan nilai yang tidak terbatas. Langsung kita masuk ke area desainnya. Yang pertama ada block plan yang dimana di sini sudah tertera ada bangunannya juga, ada denahnya juga, terus juga ada area side plan-nya juga. Terus langsung kita masuk ke area side plan. Di sini area side plan itu sudah jelas tertera, ada bagian denahnya, terus juga ada bagian parkiran motor, terus juga ada parkiran mobilnya juga, terus juga ada musola. Di sini juga ada penjelasan yang dimana keterangannya itu yang pertama itu nilai satu itu adalah pintu masuk, terus juga 2 ada pos jaga 1, 3 ada musola, 4 ada parkir motor, 5 parkir mobil, terus juga 6 ada bangunan museum kontemporer, 7 pos jaga 2, yang 8 adalah pintu keluar, yang dimana di sini saya merancang area parkirannya. Yang pertama itu ada area parkir motor, itu sesuai dengan setelah melakukan asistensi dengan menggunakan area parkir motor dengan bentuk seperti melengkung untuk mengikuti area area denahku sendiri yang bentuknya bulat. Terus juga ada area parkir mobil yang sebelumnya pada saat masa asistensi itu disarankan untuk mengikuti area denah yaitu bentuknya lengkung, tapi setelah melakukan pertimbangan untuk menambah dan mempertahankan kapasitas, saya menggunakan area parkir yang bentuknya seperti yang sudah tertera di side plan. Terus juga ada denah grid yang sudah tertera di sini. Terus juga langsung kita masuk ke denah museum kontemporer. Di sini sudah jelas sekali ada tertera area drop in atau area masuk, terus juga ada loket, lobby, terus juga ada ruang pameran tetap, ruang pameran sementara, ada ruang edukasi yang berada di tengah, terus juga ada area staff dan area private yaitu area khusus staff, kepala museum, terus juga ada ruang monitoring CCTV, ada toilet serta ada ruang drop out, ada pintu keluar juga. Dan di sini juga sudah tertera ada garis potongan yang potongan AA itu menghadap ke bawah serta potongan B itu menghadap ke atas. Terus juga kita langsung masuk ke tampak depan. Di sini sudah tertera tampak depannya itu terlihat ada dua perbedaan ketinggian atap, yaitu yang pertama atap yang bagian depan itu tingginya dari bagian plafon sehingga ketinggian atap pertama itu adalah 8 meter, serta dari di ketinggian atap kedua itu dari atap pertama itu adalah ketinggiannya 6 meter, dan total luasan tinggi dari atap dari plafon adalah sebesar 14 meter. Terus di sini ada tampak belakang yang sudah tertera bagian belakang bangunan, terus juga ada tapak samping kiri yang terlihat bahwa ada perbedaan ketinggian atap yang sudah melakukan prosesi asistensi. Terus juga ada tampak samping kiri dan langsung masuk ke bagian area potongan AA. Di sini saya mengalami kekeliruan di bagian atapnya, sudah melakukan asistensi juga dan belum masih ada kekeliruan, dan saya yakin ini adalah satu kesalahan saya. Di situ ada pondasinya, terus juga ada terlihat pintu, terus juga ada kaca yang saya gunakan di bagian potongan AA untuk potongan AA. Terus juga untuk potongan BB lengkap dengan ukurannya. Di sini sudah tertera bagian atapnya, terus juga ada pondasi tiang panjangnya dengan ukuran-ukurannya juga. Langsung kita masuk ke rencana ring bulk. Di sini juga langsung ada beberapa area yang sudah saya tanda sebagai RB yaitu ring bulk. Terus juga langsung kita masuk ke bagian rencana pintu dan jendela. Di sini totalnya ada 14 pintu yang saya gunakan. Yang pertama adalah pintu dengan 2 helai daun. Terus juga ada pintu dengan 2 helai daun. Terus juga ada rencana keamanan atau menggunakan CCTV yang sudah tertera di berbagai titik. Ada beberapa logo yang sudah saya letakkan CCTV sesuai pertimbangan melalui Ibu Nina setelah melakukan asistensi juga. Terus juga selanjutnya di sini ada titik pembuangan sampah yang sudah dilakukan juga. Terus juga ada rencana air bersih yang sudah tertera pada area tapak. Terus juga ada rencana air kotor yang sudah tertera juga pada area tapak yang menggunakan 2 area septic tank. Selanjutnya adalah rencana kelistrikan atau lampu, dan di sini saya mohon maaf ada kesalahan sedikit dalam proses pencetakan yang dimana tidak terlihatnya area area penyambungan listrik atau kabel yang dimana warnanya tidak muncul
dan sudah tertera juga di situ ada beberapa titik-titik lampu atau area kelistrikan. Terus kita langsung ke rencana informasi. Di sini rencana informasi juga menggunakan area ruang pameran tetap dan ruang pameran sementara yang digunakan sebagai penyebaran informasi di dalam area museum. Terus juga ada rencana seluf, kolom, dan pondasi yang sudah terdetail pintu. Yang pertama itu adalah pintu dengan dua buah helai daun yang dimana tingginya 6 meter, terus juga lebarnya itu 1,7 meter. Terus juga ada satu buah helai pintu yang dimana tingginya 6 meter. Terus juga kita langsung lanjut ke detail jendela. Di sini ada jendela yang saya gunakan yaitu kaca mati dengan tinggi 6 meter serta juga sudah tertera bagian kusennya, terus juga tampak atasnya. Langsung kita lanjut ke detail pondasi. Di sini saya menggunakan pondasi tiang pancang yang sudah tertera ukurannya juga, ada ukuran tiang pancangnya itu sudah tertera juga dan area pondasinya sudah tertera. Baik, selesai sudah presentasi final stupa 4 saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan penggunaan kalimat, saya mohon maaf. Saya Gede Barimansyah Putra mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.